Selamat pagi rekan-rekan sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Muhammad Radi Irawan, Andika Teguh Putranto, Dimas Pratama Yuda, Hendro Tripasetyo, dan saya sendiri, Mana Gabrunadindo Haloho. Dalam video kali ini, kami akan membahas satu profil yang menurut kelompok kami memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Beliau adalah Bapak Jenderal Andika Perkasa. Bapak Jenderal Andika Perkasa merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987 yang mengawali karir sebagai perwira pertama infanteri di jajaran Kopassus. Beliau juga pernah menduduki jabatan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Nilai berakhlak pertama yang akan kami bahas adalah berorientasi pelayanan. Bapak Jenderal TNI Andika mulai menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia sejak tanggal 17 November 2021. Namun sebelum itu, beliau sudah menunjukkan dedikasinya dalam tugas dan pelayanan. Hal menarik yang ingin kami bahas adalah pelayanan beliau yang dua arah. Dua arah di sini maksudnya keluar dan di dalam. Keluar seperti operasi militer penangkapan Omar Al-Faruq pada tahun 2022. Ke dalam yaitu pelayanan terhadap anggotanya. Beliau memperhatikan anggotanya seperti operasi fisik yang dilakukan Serda Aprilio Perkasa Manganang dan pemberian kendaraan dinas dan rumah dinas bagi prajurit. Menurut kami, dengan pelayanan yang diberikan kepada anggotanya, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan para prajurit untuk bangsa dan negara. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merupakan sosok yang menerapkan prinsip core value ASN, yaitu akuntabel. Hal ini dapat kita lihat dengan tegasnya dia mengawal kasus anggotanya, Kolonel Prianto. Diketahui, Kolonel Prianto didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap 2 remaja di Nagrek. Jenderal Andika Perkasa menginginkan terdakwa dijatuhi tuntutan hukuman maksimum, yaitu seumur hidup. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa adalah lulusan Akademi Militer tahun 1987. Mengawali karir menjadi anggota Kopassus hingga menjabat sebagai Komandan Detasemen 81 dan Danyon 32 Kopassus. Tidak genap setahun, beliau diangkat menjadi Pabandia Badan Intelijen Strategis TNI Angkatan Darat. Selain itu, Panglima TNI mengenyam pendidikan S1 di Washington DC, Amerika Serikat, dan melanjutkan di The George Washington University, National Defense University, dan Harvard University. Oleh karena itu, Jenderal TNI Andika Perkasa memiliki gelar MA, MSc, MPhil, dan PhD. Karena dianggap cukup kompeten, Jenderal TNI Andika Perkasa diangkat menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden. Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Andika menjadi Panglima TNI karena memiliki rekam jejak yang sangat baik dan kompetensi diri yang dimiliki dirasa mampu untuk mengemban tugas menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Kemudian nilai berakhlak selanjutnya yang dapat diambil adalah nilai harmonis. Nilai keharmonisan Sang Jenderal Andika Perkasa dapat dilihat dari keakraban Sang Jenderal dengan salah satu tukang bangunan pada video berikut. Beliau tidak pandang bulu apakah itu bagian dari anggotanya, anggota TNI, atau bukan. Semua saling akrab, bersahabat satu sama lain. Selanjutnya adalah aspek loyal. Dilihat dari sisi loyal, beliau, Jenderal TNI Andika Perkasa, sudah tidak diragukan lagi. Beliau sebagai seorang TNI berkarir sejak tahun 1987 atau telah berkarir kurang lebih 35 tahun. Selain itu, beliau juga tidak hanya menjaga nama baik TNI, namun berhasil mengharumkan nama baik berkat penghargaan-penghargaan yang diperolehnya. Salah satunya yang terbaru adalah penghargaan dari Brunei Darussalam. Selain itu, sifat keloyalan yang ditunjukkan oleh beliau adalah berani mencoba cara baru dalam memikirkan meminimalisir KKB Papua, yaitu dengan cara non-opresif. Salah satu politikus Partai Gerindra, yaitu Arief Puyono,
telah mengakui keloyalan beliau, Jenderal TNI Andika Perkasa, terhadap pimpinan. Jenderal TNI Andika Perkasa adalah seseorang yang menekankan pentingnya inovasi teknologi, seperti yang disampaikannya dalam Chief of Army Symposium tahun 2021. Saya rasa tidak ada pilihan lain. Ini era teknologi. Kami akan terus meningkatkan kemampuan kami untuk dapat beradaptasi dengan teknologi baru sebanyak yang kami bisa. Salah satu aksi nyata terwujud dalam dukungannya kepada Jinus, alat deteksi COVID-19 yang dikembangkan oleh UGM dan mendapatkan dukungan dari TNI AD. Selain beradaptasi terhadap inovasi baru, beliau juga adaptif terhadap manusia lain, seperti kebijakannya kepada Aprilio Manganang yang menderita hipospadia. Di bawah kepemimpinan beliau, TNI AD sering terlibat aktif dalam proyek-proyek inovasi teknologi tepat guna. Menemui Kepala BPKP, Jenderal Andika Perkasa menginginkan tata kelola di dalam institusi TNI berjalan dengan baik. Beliau tidak ragu untuk bersinergi dengan BPKP dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini merupakan bentuk konkret dari nilai kolaboratif. Demikianlah aktualisasi nilai-nilai berakhlak yang terdapat pada sosok Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Andika Perkasa. Semoga dapat kita ambil hikmahnya dan kita dapat implementasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini.